Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yaumal qiyamati la yusarun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu saudara sekalian yang insyaallah kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kita di surat 28, surat Qasas. Ini hampir separuhnya, tapi belum separuhnya. Kisah ini diulang-ulang oleh Allah agar supaya kita ini mengambil pelajaran, menghindar dari sifat-sifat buruk dari orang yang hidupnya tampilannya buruk, yaitu kisahnya Fir'aun belum selesai. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita, jadi pelajaran dan peringatan. Jangan seperti Fir'aun yang sumbunya sudah notok langit tuh. Sumbunya sudah notok. Di ayat 40 itu Allah menyatakan Fir'aun dan bala tentaranya itu dilempar ke laut. Selesai sebetulnya. Mati ya. Ya. Selesai itu. Tapi Allah menunjukkan bahwa perilaku seperti itu menjadi peringatan untuk kita umat sebelum sesudahnya. Jangan sampai seperti Fir'aun. Nanti hukumannya seperti Fir'aun. Karena itu di surat 10 ini, surat Yunus, di ayat 92 itu Allah berpesan kepada kita semuanya dengan kematian Fir'aun itu. Ayat 92 surat 10 Allah menyatakan ini, wal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalaqaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Menerjemahkan ini. Maka pada hari ini itu kapan? Hari ini itu waktu Fir'aun ditenggelamkan. Itu pada hari ini Fir'aun waktu ditenggelamkan. Tapi ini dikisahkan kepada Rasulullah agar disampaikan kepada umatnya. Karena Rasulullah tidak menangi hidupnya Fir'aun. Lanjut. Kami selamatkan badanmu. Badannya Fir'aun itu diselamatkan sampai sekarang masih ada. Buminya di Mesir sana. Terus
supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Inilah supaya kamu dapat menjadi pelajaran. Bagi siapa pelajaran itu? Bagi umat yang akan datang setelah kamu. Tapi Rasul Allah menyatakan begini itu Fir'aun di betul kerungu, umpus mati loh. Jadi kisahnya seperti itu. Setelah dilempar oleh Allah ke laut, Allah menyatakan hari ini kami selamatkan badanmu. Sehingga tidak lama badannya Fir'aun itu dapat dicari dan ketemu. Yang lain juga ketemu, tidak semuanya. Karena itu muminya itu banyak, mumi hampir sama. Nah setelah profesor peneliti dan profesor yang bagian melihat jenazah seperti itu yang sudah 3.000 tahun dari Perancis lalu dibuka. Setelah dibuka itu kan tangannya asalnya sedakap ini, langsung naik di tas, gitu. Terus 3.000 tahun, jadi gitu tas, nggak bisa balik sampai sekarang. Muminya itu ya tangannya begini, sudah 3.000 tahun. Kemudian ini loh gambarnya ya, menunjukkan panjenengan ya. Tahu. Ini gambarnya Fir'aun. Bahwa dulu muminya itu asalnya tertutup rapat. Tapi begitu dibuka menjadi apa? Nolaknya aja. Contoh ya, ini ada 2 raja yang ini Raja Namrud, ini Fir'aun, muminya Fir'aun. Nih, ini biar sombong muminya. Saya ini potongan dari ini. Terus jadi apa ngomong gitu kan? Jasadnya saja sudah nggak bisa apa-apa. Dulu waktu sehatnya mengaku dari Tuhan, orang tunduk semuanya. Kalau tidak menyembah Fir'aun, hukum, dibunuh. Ini keadaannya. Lalu ada lagi yang begini. Kalau direka ulang ya, baca Fir'aun itu dulu. Kalau direka ulang, apa mereka ulang? Diulang masa mudanya sampai masa matinya. Ini si Jokowi Bapak. Si Jokowi karena wis tuwek nang wis mati, tinggal kerongkongan seperti ini. Selain itu, Fir'aun dikenal sebagai raja sombong, suka memperbudak dan memecah belah penduduknya, serta mempekerjakan mereka dengan kerja paksa. Fir'aun juga menjadi orang yang selalu menentang kebenaran, serta memusuhi Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya.
Puncak semua Firaun adalah ketika dia mengaku jika dirinya adalah Tuhan. Firaun lalu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Laut Merah lantaran berusaha menjaga Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Jasadnya baru ditemukan di abad ke-19 di Bandara ini. Ada banyak tafsir artistik atau penampilan fisik Ramses II saat dia hidup sebagai misal seniman digital berdasarkan imajinasi mereka pada bukti yang dikumpulkan dari kerangka tubuh Firaun. Rekonstruksi yang paling akurat berbekal berbagai aplikasi desain adalah yang menggunakan bukti ilmiah, arkeologi, hingga sejarah yang memberikan gambaran otentik bagaimana rupa Ramses II. Sudah mati. Si nomornya tadi. Oke. Ini nomnya. Ini menjadi raja. Ramses II umumnya digambarkan memiliki rambut merah. Iya. Rambut merah, biru banget. Wajah awal dengan tulang lebih tinggi, rahang tegas dan dagu melengkung, bibir tebal, hidung bengkok yang panjang dan tebal, serta senyum yang angkuh. Jadi uang potongan ini pada mbak Edi, menusanya pada mbak Edi. Tapi karena diberi oleh Allah kejayaan menindas dan pada akhirnya dilempar ulang ke laut. Makanya di ayat ini tadi dapat menjadi pelajaran bagi orang yang datang sesudah kami. Nah, di akhir ayat, Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan Allah. tanda kekuasaan Allah seperti ini, banyak orang yang lengah. Tidak jadikan pelajaran bahwa itu adalah perilaku yang buruk. Balik di sini. Maka di ayat 41 di surat 28 tadi, waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yaumal qiyamati la yunsarun. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru manusia ke neraka. Dijadikan oleh Allah pemimpin tapi yang menyeru ke neraka, bukan menyeru ke surga. Dijadikan oleh Allah karena perbuatannya itu. Maka dijadikan oleh Allah seperti itu. Kemudian setelah mati, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. akan ditolong. Sebelum kiamat saja orang di dunia itu kalau mau mati saja ingin balik nanti, ingin kembali, tapi tidak bisa kembali. Contoh ya, di surat 23 orang kafir itu kalau mau mati belum mati sungguhan, mau mati, nyawa sedang diproses akan keluar. Dikisahkan oleh Allah di surat 23 ayat 99 dan ayat 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu
hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Oh. Iya. Apabila datang kematian kepada mereka. Ada orang kafir loh. Apabila datang kematian kepada mereka. Wis mati apa tidak? Allah. Kuning itu. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Menjerit itu. Cuma kita tidak mengerti, tidak tahu. Ini sedang mengalami sakaratul maut. Lalu posisi yang seperti itu, orang ini menyatakan kepada Allah, minta kembali hidup lagi ke dunia, itu artinya sehat. Tujuannya apa? Ayat 100 ini. Agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Nah, ini berbuat amal soleh yang telah aku tinggalkan. Kira-kira yang bisa dibuat amal soleh yang ditinggalkan itu apa? Loh, masuk sholat itu ditinggalkan, masuk sholat itu pakai kamar kan? Dikarungi lah buat itu. Nah, apa kira-kira? Ya Allah, saya kembalikan ke dunia, artinya sehat lagi. Kalau diberi sehat, saya akan berbuat amal soleh terhadap yang saya tinggalkan. Yang ditinggalkan itu harta. Kenapa betulnya tadi? Ya Allah, kembalikan saya dunia, saya tak sholat lagi. Ayat itu betul tadi. Saya tak beramal soleh dengan yang saya tinggalkan. Karena amal soleh yang ditinggalkan itu harta benda. Maunya harta benda yang ditinggalkan itu yang dicelengi, harta benda yang ada itu. Kalau dulu masih ada bank misalkan, saya itu sakit bang. Yang diletakkan di bank misalkan, itu akan diambil semuanya untuk berbuat amal soleh. Karena amal soleh bang, yang dari harta itu sampai hari kiamat pahalanya. Di dalam hadis kan ada 3 ya. Manusia itu kalau sudah mati, sudah meninggal ya, itu 3 perkara itu tidak putus. Tapi yang lain putus. Sholat putus, gak iso. Ngaji gak iso, putus. Mau terawih gak iso, putus. Mau puasa gak bisa, gak putus. Kecuali 3 yang gak putus. 1, amal jariah. Amal jariah ini apa? Amal jariah. Harta, betul. Harta, makanya mau boleh amal jariah terhadap masjid, sekolah, atau terhadap pondok, atau terhadap yang lain yang bentuknya jariah. Itu sampai hari kiamat dong. Ono jalan lubang, jalannya lubang. Terus orang itu membeli semen, malam-malam ditempel, karena kalau siang itu banyak kendaraan. Selama orang berjalan itu lewat situ, selama itu dia dapat pahala. Nah, untuk dalan api itu, data tiga uduk-uduk itu. Apa lu sendiri? Polisi tidur katanya. Susah aku, usaha sendiri loh beli telur. Beli telur, melangkah itu jelek, rotok pior. 1 kilo habis. Telur. Ya. Habis aku. Ono mau bakso. Kata apa piring bakso. Bikin dulu kan. Ya, polisi tidurnya dulu. Kalau otak bayar, mesu. Simbok mesu.
wonten iku dirungokno wong sekitar. Jadi setiap ada orang lewat hari itu berapa kali orang lewat dosa, setiap kali dosa datang lagi dosa, wong tukok kono ini dosa terus aku sampai terus dosanya gak enten-enten. Nah, Rasulullah sudah mengatakan sedekah itu kayak sapa-apa nyingkirno kerikil saja dari jalan itu apa? Kerikil itu dipinggirkan gini. Itu loh sedekah. Kerikil saja suruh pinggirkan, tetap diunduk-unduk polisi tidur. Orang itu memang gak ngerti hadis, gak membaca hadis. Jadi orang kafir itu kembali sini akan beramal soleh terhadap yang ditinggalkan. Kalau 3 perkara tadi, amal jariah, anak soleh yang mendoakan, yang satu ilmu yang bermanfaat. Jadi salah satunya di antara ini yang ditinggalkan harta benda. Dijawab oleh Allah. Sekali-kali tidak. Tidak bisa kamu. Balik mana? Tidak bisa. Sehat mana? Tidak bisa. Terus si Allah itu. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Hanya perkataan saja yang diucapkan. Dia terus berjalan kemana? Wa min waraihim barzakun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Ini yang pertama ya. Yang kedua di surat 63 Al-Munafiqun. Itu ada di ayat 10. Allah menyatakan ini. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Surat 63 ayat 10. Dan orang-orang yang kafir. Surat 63 ayat 10. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Di sini Allah menyatakan ini, belanjakan. Ini belanjakan itu Harta. Belanjakan sebagian dari yang saya berikan kepadamu sebelum kamu mati nanti. Kalau kamu mati masih ngomong ini. Ya Allah, mengapa engkau tidak menangguhkan kematian saya sampai waktu yang dekat? Bahasaku lah kata. Saya itu loh ya Allah hanya sakit 1 tahun saja kok sudah mati. Sakit 1 tahun. Sangat dekat lah Bu. Ya Allah, kenapa saya ditubruk bisa saya mati gitu. Itu namanya mati yang dekat. Kenapa saya tidak ditangguhkan? Kalimatnya meminta ditangguhkan waktu yang sedikit. Tidak ditangguhkan ini tujuannya yang dibicarakan oleh yang mati tadi. Yang menyebabkan aku dapat bersedekah. Oh ini harta lagi ya. Karena juga kalau harta itu ditunjukkan manfaatnya sampai kiamat. Tapi lek sholat, saiki sholat, saiki oleh ganjaran. Gak sholat dosa ngono to. Poso saiki oleh ganjaran, gak poso dosa.
haji, begitu melaksanakan ibadah haji oleh pahala. Kalau sudah cukup, hartanya cukup untuk berangkat haji, dia nggak melakukan ibadah haji, dosa. Selesai kan? Tapi harta Pak itu berjalan sampai hari kiamat. Makanya wonge lek mati niku mesti ngomong ini, ya Allah, kenapa engkau tidak menangguhkan kematian saya sedikit saja? Kalau saya ditangguhkan, menyebabkan saya itu bersedekah. Lalu, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Jadi kembali ke sini Bapak dan Ibu, orang yang mati dalam keadaan kafir itu seperti itu. Maka di ayat 41 di surat 28 tadi, wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar, dan kami jadikan mereka pemimpin yang menyuruh manusia ke neraka. Terus mati ya Bu. Tapi disebutkan lagi oleh Allah, wong sing potongan iku sing wis mati kaya Fir'aun itu dijadikan oleh Allah karena perbuatannya menjadi pemimpin yang menyeru manusia ke neraka. Kira-kira sing menyeru manusia ke neraka, yang diseru itu siapa? Yang diseru itu siapa? Manusia. Ya, mereka yang mengikuti Fir'aun. Itu yang diseru. Yang mengikuti Fir'aun, yang digaji oleh Fir'aun, dan seterusnya. Itu yang diseru. Nah, kalau ada orang zaman sekarang waktu gayanya seperti Fir'aun, ada orang sing manut seperti gayanya dia, karena dia seorang pemimpin. Ada enggak kira-kira zaman sekarang? Oke. Banyak gitu. Banyak Pak. Oke. Ada itu siji loro. Boleh banyak yo grutuk-grutuk ngono. Padahal mereka itu nanti kalau sudah di zaman akhir atau di akhir zaman, ketika sirat sudah dibuka, orang menuju ke sirat satu persatu. Termasuk saya, panjenengan juga, satu persatu. Kalau sih nolong waktu, wong tuane yo gak iso nolong, wong tuane nolong anak yo gak iso, bojone yo gak iso nolong. Dia bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ya, nafsi-nafsi. Orang itu setelah di posisi di sirat itu, sebelum sirat itu kalau mereka kafir jatuh, tidak sampai ke sana. Orang yang punya tiket mahal, hidupnya punya tiket mahal, kalbarfil khatib, lewat di sirat itu kalbarfil khatib, seperti kilat menyambar, lap mudah. Wes kok surga. Wes kok surga. Cuma kurang dibuka surganya. Tapi wes kok surga. Area surga maksudnya. Nah, wong sing dijadikan oleh Allah pemimpin menuju ke neraka ini, orangnya masuk neraka, yang melok mereka juga masuk neraka. Betul. Sehingga di neraka itu mereka bertengkar Pak Bu. Contohnya ini, kan pada mlebu ya di surat 40, surat Mukmin, di ayat 47 begini, wa idh yatahajjuna fil nari fayaqulu du'afa ulil ladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum muhnuna anna nasiban minan nar. Ayat 47. Dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantah dalam neraka. Neraka itu berbantah, tukaran.
tukaran. Terus Maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, nah, Sulaiman itu sudah pengikut yang menyombongkan diri dan ikuti. Terus ngomongnya kan, sesungguhnya kami adalah pengikut-pengikutmu. oh, aku biar pengikutmu waktu di dunia. Terus orang yang kan, Maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami sebagian azab api neraka? oh, aku dulu mengikuti kamu. Apakah kamu bisa menghilangkan sedikit saja dari siksa di neraka ini? Lawang sing diikuti kan ya bisa komentar, Bos. Bisa jawab kan? Ayat 48. Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, Jawabnya kan. Inna kullum fiha. Inna allaha qad hakama bainal ibad. sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka. Gitu. Karena sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya. Kalau gak bahasa kula Pak. Komentari wong sing diikuti. Doanya cemen. Padha-padha neraka iki dadakno. Aku ya nang neraka, kamu nang neraka. Aku kon ngilangno adab. Meringankan adab. Yo gak iso kon nang neraka, aku ya nang neraka. Itu perkataan yang diikuti. Bapak Ibu sekalian, berat. Makanya ya kan, jangan gampang mengikuti orang jika orang itu perilakunya menyimpang dari Al-Quran dan hadis Rasul. Tapi kalau orang itu perbuatannya sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan yang dicontohkan Rasul atau Sunnah, monggo diikuti. Karena mengikuti itu bahayanya di akhir zaman. Nanti kalau sudah di akhirat. Contoh ya, contoh yang kedua. Di surat 2 ayat 160 166. Ittabarru alladzina tubi'u minal ladzina tabau wa ra'awul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Sing diikuti berlepas diri. Aku gak jawani dengan kamu ya. Kamu jangan nuntut saya. Kenapa orangnya kok berlepas diri? Dan mereka melihat siksa. Karena mereka melihat siksa. Waduh, siksa ini akan mengancam saya. Akhirnya kepada pengikutnya, kalau saya nuntut aku, kamu jangan nuntut saya. Perbuatanmu beda dengan kamu sekarang. Artinya begini, kalau biar waktu di dunia itu segalanya diikuti, silaturahimnya itu baik, pembicaraannya sopan dan seterusnya, yang diikuti, yang mengikuti itu pada yang diikuti. Ketika melihat siksa, orang itu berlepas diri karena melihat siksa. Maka masa itu, terus ayat ini, Dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. akhirnya hubungannya terputus. Biar waktu orang di dunia itu dulu teko bawa semongko, ya dulu teko bawa kacang hijau. Aku di dunia loh. Kadang pemimpinnya dijak mangan, dijak nang hotel, dijak ngelencer dan seterusnya. Waktu di dunia. Saya ini terputus sudah hubungan. Sudah apa juga rekan ya, bencinya luar biasa. Akhirnya sing ngikuti ngomong ngeten.
Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, Nah, sing mengikuti muni kan. seandainya kami dapat kembali ke dunia, Seandainya dapat kembali ke dunia itu bisa nggak kembali ke dunia? enggak Bisa. bisa. Muni seandainya kami dapat kembali. Nggak bisa. Nggak bisa balik nang dunia. Wong yang muni ngeten. Pasti kami akan berlepas diri dari mereka. Umpama iso balik nang dunia akan berlepas diri. Yo gak iso dah. Yo gak iso. Wis mati. Sekarang itu sudah menghadapi neraka. Kalau bisa berlepas diri dari mereka kembali ke dunia akan berlepas diri dari mereka. Sebagaimana Mereka berlepas diri dari kami. ya tadi hidupnya ada manfaatnya enggak? Enggak ada. Karena keputusannya waktu itu mengikuti saja. Siapa yang diikuti tidak tahu posisinya. Melok aja. Jangan. Kita tidak boleh, Pak. Ikutilah orang yang berpegang agama, yang mengikuti atau berpegang Al-Quran dan hadis. Kalau kepingin mengikuti manusia seperti itu, atau belajar sendiri, mencari gurunya, kemudian memperdalam Al-Quran dan hadis, itu nanti selamat. Allah akhirnya memberitahukan kepada kita, ini pemberitahuannya. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka. Amal perbuatan waktu di dunia itu menjadi sesalan. Jadi menyesal terus. Kok bahasa kitanya goblok waktu kok goblok teman-teman. Menyesal. Aku biar lapo kok melak awakmu ngoten. Dan ngono tidak akan pernah berhenti penyesalan itu. Sampai kapan? Ya sampai dia masuk neraka itu selama-lamanya. Sementara yang di surga itu enak-enakan. Di surga itu Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, di surga itu bagaimana kalau dengan istri-istrinya? Kamu nanti bisa hubungan dengan istrimu itu sehari itu 100 kali. Loh, hadis oke loh. Hadis oke, 100 kali loh, lede mbak awal diri saya ini loh. Itu besok di akhirat itu gak ada tubuh jamu, gak ada pijet. Itu saking nikmatnya di surga, salah satu di antaranya. Oke. Belum lagi kasurnya itu harus. Dalam hadis itu disebutkan kasur itu kata diunggahi atau kasur mendek ada. Seret ini soal. Wong ini semua perkebunan kasur itu munggah 100 meter. Oh no, kasur ini 100 meter. Dan munggah mudun kaya ono hidrolisnya gitu. Itu dalam hadis sahih. Terus wangi kira-kira lagi lebih rokok ini kan misal ya. Apakah dia bisa keluar dari rokok? Ayat yang terakhir ini. Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Tidak akan keluar. Jadi menyesal terus. Kembali ke sini. Jadi Fir'aun itu menjadi pemimpin yang menyeru manusia ke neraka. Dan pada hari kiamat mereka tidak ada yang penolongnya, tidak akan ditolong oleh Allah. Di tafsirnya Ibnu Katsir itu sebutkan ini, waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar, itu artinya begini, bagi orang yang mengikuti jejak mereka dan dalam mendustakan rasul-rasul dan
menelantarkan hak Tuhan yang Maha Pencipta. Ditelantarkan hak Tuhan itu nopo? Hak Tuhan itu nopo? Disembah kan? Itu ditelantarkan. Kemudian mendustakan rasul-rasul. Gak percaya enggak? Rasul-rasul didustakan. Maka wayaumal kiamati layun sorun, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Itu artinya begini, maka terhimpunlah pada diri mereka kehinaan di dunia itu terhimpun, dan terus berlangsung dengan kehinaan di akhirat. Jadi dunia itu terhimpun ke dunia, di dunia ini kehinaannya sudah terhimpun. Nah, dikumpulkan kehinaan mereka di akhirat terus nonton. Makanya sama saya ini namanya Fir'aun. Nah, saya ini bicara Fir'aun. Namanya Fir'aun, sejak Fir'aun mati itu sampai sekarang itu dilaknat oleh orang-orang yang padahal gak ketemu Fir'aun. Awalnya dia lek krungu cinta Fir'aun seneng enggak? Apakah Fir'aun itu disenangi oleh orang? Enggak. Ojo koyo Fir'aun kan elek ini. Jadi bendina itu orang ngaji dilaknat. Setiap ngaji itu orang membenci Fir'aun, sehingga yang mendengarkan itu tahu benci dengan Fir'aun. Padahal kita belum pernah tahu Fir'aun. Itu jenenge dilaknat, dijadikan oleh Allah laknat dunia, laknat di akhirat. Tidak akan pernah berhenti. Maka ayat itu masih satu rangkaian dengan kisah Fir'aun dan pengikutnya, dan menjelaskan akibat akhir dari kesombongan dan pertentangan terhadap kebenaran. Sombong menentang kebenaran. Pertama itu Fir'aun itu pemimpin yang mengajak ke neraka. Allah menyebut Fir'aun dan para pembesarnya sebagai imam-imam kesesatan. Artinya begini, mereka menjadi teladan dalam kekafiran dan teladan dalam kezaliman. Teladan dalam kafir dan zalim. Bukan hanya sesat, tetapi menyesatkan orang lain. Kalau dia sesat untuk dirinya sendiri tidak ada masalah. Tapi kalau sesatnya itu menyesatkan orang lain, itu bermasalah besar. Sudah dirinya sesat, orang lain tidak sesat. Lalu kekuasaan dan pengaruh mereka dipakai untuk melawan Allah dan melawan Rasulnya atau Nabi. Ini kebalikan dari para nabi dan orang-orang yang soleh yang menjadi pemimpin menuju surga. Nabi, Rasul itu pemimpin, tapi menuju surga. Tapi kalau Fir'aun enggak, pemimpin kezaliman dan kekafiran menuju ke neraka. Yang pertama. Lalu yang kedua, di ayat ini tadi, kepemimpinan adalah tanggung jawab besar. Ayat ini menegaskan bahwa pengaruh dan jabatan bisa menjadi yang pertama pahala besar. Jadi jabatan itu sampai pengaruhi orang itu menjadi pahala besar jika mengajak kepada kebaikan, pahala besar. Tapi kalau pengaruh dan jabatan itu terus berlangsung, menjadi dosa berlipat jika mengajak kepada keburukan. Dosanya berlipat-lipat itu. Gak dosanya awake dhewe tok. Dosane wong liya. Fir'aun, karena ini ayat berhubungan dengan Fir'aun. Fir'aun tidak memaksa semua orang secara fisik, tidak. Tapi propaganda.
Fir'aun itu. Fir'aun itu kepada mereka ini membuat satu ketakutan dan pembenaran palsu. Lek benar gak apa-apa, lek pembenaran itu gak bener di bener-bener no. Karena itu semua itu membuat rakyat mengikutinya dalam kesesatan. Karena propaganda. Ada propaganda, contoh ya propaganda ini. Misalkan ya, Islam itu dituduh teroris, itu propaganda. Akhirnya orang memandang dengan propaganda itu, wah Islam itu teroris, pandangannya wong Islam itu jahat. Padahal Islam itu rahmatan lil alamin. Orang-orang wis ngarani Islam jahat karena sudah dipropagandakan. Lalu nomor 3, hukuman karena menyesatkan. Fir'aun dan pengikutnya itu dihukum bukan karena kufur, bukan, tapi karena menghalangi manusia dari jalan Allah. Ini yang dihukum itu. Maka mereka itu merusak akidah dan fitrah manusia. Fitrahnya manusia itu kan menyembah Allah. Dirusak fitrahnya. Dialihkan supaya percaya dan menyembah dirinya. Makanya dalam tafsirnya Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwa mereka itu akan menanggung dosa sendiri, ditambah dosa orang yang dosanya orang yang mereka sesatkan. Jadi gak dosa diri toh, ya nduk nanggung dosanya dhewe, nanggung wong sing dipropaganda itu sampai mati. Berarti dia nanggung mulai di alam kubur itu sampai kiamat. Sekarang waktu awal diri guru masuk alam barzah, kita nggak tahu ceritanya Fir'aun, nggak tahu, karena kita masih di alam dunia. Nah yang di alam kubur bagaimana? Bapak Ibu sekalian, yang di alam kubur itu ada orang yang mendapat siksa dan ada orang yang mendapatkan nikmat kubur. Dalam hadis lain itu disebutkan ini, orang yang mati kan, orang muslim, mukminat, itu oleh mati ketemu kancane kan, sing mukminat ketemu berdasarkan Rasulullah waktu Mi'raj. Itu Rasulullah ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Isa, ketemu Nabi dan yang terusnya sampai ke Mi'raj itu. Maka disebutkan di situ kalau ada orang mati yang mukminat ketemu temannya yang mukminat. Sedangkan yang kafir, yang munafik, yang dosanya besar, mereka tidak bisa ketemu karena dia menanggung siksa dalam kubur itu. Siksa dalam kubur itu macam-macam. Ada yang mulutnya itu dimasuk besi, lincip gitu, berat sama telemone rahangnya ini ditarik suai keras. Menunggu terus sampai hari kiamat. Macam-macam Pak. Di kuburan itu siksanya luar biasa. Dia tidak bisa bertemu dengan temannya. Ngerasa no leren, gak ono leren ini Pak. Makanya ono kepercayaan ini. Kayak dino Jumat, keluarga mulai nanti. Lo main lo, Ustidson. Ada ditol nang Cina jan. Iya. Wis digawe pabrik ya. Mulai nanti. Keluarga wis mati kabeh. Ono situ tok, mulai nanti. Ini yang pertama. Ada orang percaya seperti itu. Sekarang kita logikakan, Bang.
Ono kuburan itu wong sing disiksa itu terus, sing nikmat ya terus ya dapat nikmat sampai hari kiamat. Ngrasakno mulih, sak menit ae melayu menghindar gak iso. Lah kok dina Jumat mulih. Lah dina Jumat mulih berarti Sabtu nih balik. Pertanyaan saya, mau enggak kembali? Nggak mau. Oh, mau. Disiksa. Bisa terjadi ini. Loh, kok jangan balik? Mau aku disiksa aja no. Saya gak balik, boleh melayang ke sana kemari. Kalau malaikat itu berung-berung sama kayak itu. Wong sing kafir wae. Enggak ada seperti itu kepercayaan Hindu itu. Nah, ono wong Islam juga percaya seperti itu. Berarti Islam ke Hindu-Hinduan. Paham ya? Ono wong Hindu ke Islam-Islaman. Ono. Nek Islam ke Hindu-Hinduan ono. Islam ke Buddha-Buddhaan ono. Wong Islam itu ono sing manutan ono. Ini apa, Bu? Mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, ada ayat yang menunjukkan ancaman mereka karena menghalangi jalan Allah. Pertama, surat 6 ayat 36, surat Al-Anfal. Surat 6 ayat 36. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha summa takunu alaihim khasratan summa yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsarun. Surat 6 ayat 36. Hanya orang-orang yang mendengar sajalah. Al-Anfal surat 8 dong. Oke. Surat 8 ayat 36. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Kalau orang iman itu menafkahkan hartanya untuk sabilillah. Gitu. Gitu gitu. Sabilillah. Ada meja ono sing diajarno lho. Iku ganjarannya akeh. Iki gak menafkahkan hartanya tujuannya liyasudu an sabilillah. Tujuannya adalah untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Untuk menghalangi. Contoh ya, Abu Jahal ya, itu dulu waktu Rasulullah dakwah, Abu Jahal itu ya pamani Rasulullah, mengerahkan segala tenaganya. Akhirnya Abu Jahal berapa hartanya yang dipakai untuk bandani menghadapi perang di daerahnya Pak Badar. Namanya perang Badar. Berapa itu hartanya di sana? Sebetulnya sudah dicegah oleh orang. Jangan kita tidak usah menghadapi orang-orang Islam, orang-orang mukmin di Madinah. Karena kita ini tidak ada hubungannya dengan itu. Abu Sofyan itu yang membawa harta itu sudah lewat pinggir laut itu sudah kembali ke sini, Pak. Kenapa kita lanjutkan untuk perang atau memerangi mereka? Jadi ini Abu Jahal. Kita jalan terus. Kalau ada yang memerintangi saya akan musuhi mereka. Ini hartaku. Untuk kita melakukan sana. Akhirnya perang Badar mereka itu orangnya 1000 itu dibawa ke Badar itu. Bondonya itu dari harta Abu Jahal. Nah di sana akhirnya ada anak muda sekitar umur 16 tahun, ada yang 12 tahun, adik dan kakak adik.
Boleh jenenge Abu Jahal dibunuh oleh anak dua tadi. Artinya anak dua tadi juga diuber karo anaknya Abu Jahal jenenge Ikrimah. Diuber dibunuh anak dua itu syahid perang Badar. Tapi setelah itu orang-orang Quraisy kalah. Orangnya kalah, pulang. Ikrimah masih sehat dendam kepada umat Islam. Bapakku mati gara-gara menikah. Akhirnya dilanjut tahun depan akan menyerang dengan tenaga jumlahnya 3.000. Sedangkan pasukan yang dipimpin Rasul itu tidak ada 1.000, kurang. Melawan 3.000, namanya perang di daerah Uhud. Dalam diri Rasulullah milih daerah Uhud untuk perang. Nah, yang saya akan sampaikan itu harta mereka ini dibelanjakan untuk bandani orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Gak ada gunanya dia. Karena memerangi di jalan Allah, seperti Abu Jahal. Dan Abu Jahal ini mati di sana, dikubur di sana. Akhirnya kuburannya itu berbau busuk sampai sekarang. Jadi kuburannya itu berbau busuk sampai sekarang. Kalau ada orang lewat sana itu mesti nutupin mulut hidungnya karena ini sudah berapa tahun? 1.400 tahun yang lalu. Di dunia saja sudah dirasakan rusaknya. Bagaimana orang ini sudah dikubur. Dan itu kuburannya itu tidak diuruk tanah ini, enggak dilempari batu, sehingga teruruk dengan batu, penuh dengan batu. Dan orang tidak mau membuat rumah di sekitarnya ini, mau, walaupun tanahnya luas, karena baunya yang menyengat setiap hari. Kalau muga saya ini kan balungnya disentek. 1.400 tahun yang lalu. Nah, gini ada nggak? Tidak ada ya. Tapi Allah membuat pertanda seperti itu. Nah, konten itu dibelanjakan untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Lalu ayat ini menyatakan ini. Mereka akan menafkahkannya, kemudian menjadi penyesalan bagi mereka. Menyesal karena menafkahkan di jalan yang menghalangi di jalan Allah, nanti akan menyesal. Dan mereka akan dikalahkan. Dan orang-orang kafir itu akan dihimpunkan ke dalam neraka jahanam. Enak. Mereka itu selamanya di neraka jahanam. Jadi penjelasan ayat ini gitu. Ayat ini turun terkait kaum Quraisy yang membiayai perang untuk menghalangi dakwah Nabi. Ancaman yang disebutkan yaitu harta mereka itu menjadi penyesalan, hasrotan. Mereka akan dikalahkan di dunia, lalu dikumpulkan di neraka jahanam. Apa pelajarannya? Siapa yang menggunakan harta atau menggunakan kekuasaan atau menggunakan pengaruh untuk menghalangi dakwah, berujung pada kerugian dunia dan kerugian akhirat. Ini pelajarannya. Sekarang ini ya, kalau dulu pada zaman Nabi, sekarang zaman sekarang. Nanti bisa dilihat lagi di surat Hud surat 11 ayat 18 sampai ayat 19. Kemudian lagi nanti dilihat di surat Muhammad surat 47 ayat 32. Nah, ini penjelasan dari Allah. Kemudian yang keempat,
Bisa dilihat di surat Al-Hajj surat 22 ayat 25. Ini semuanya wa yasudduna an sabilillah. Semuanya. Cuma beda kalimat. Lalu kalau hadis panjenengan tidak bisa mencari. Kalau mencari ya sulit. Kalau panjenengan memfoto itu bisa dicari. Oke. Ada hadis Rasulullah itu ada 3 yang berhubungan dengan menyesatkan orang lain. Dan yang kedua ini saya bacakan terjemahnya aja. Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah wajibkan baginya neraka dan mengharamkan baginya surga. Ini loh, mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya atau dengan pengadilan, buat pengadilan. Nah ini sama Pak. Kadang wis seru, iki lho miliknya si A ini. Tapi hakim disogok. Ini Bang, menangkan saya. Ini saya beri uang. Masuk pada pengadilan. Akhirnya dimenangkan. Itu juga mengambil hak seorang muslim. Dia tidak akan bisa masuk surga. Itu namanya menyesatkan orang lain. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan di ayat 41 di surat 28. Berarti insya Allah bertemu yang akan datang di ayat 42 dan seterusnya. Bapak Ibu, mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.